Nurdin yang alhamdulillah beliau hadir tengah-tengah kita, dan para ustaz yang lainnya yang tidak mengurangi kesehatan saya, walaupun saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah majlis rapat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang telah mencucurkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita dan sampai di majlis taklim yang sangat sederhana ini dengan maksud dan tujuan tidak lain dan tidak bukan kita ingin mencari ilmu, menuntut ilmu, guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul benar? Betul. Ini ya. Cek. Nah. Syukran. Duduknya kita di majlis yang mulia ini tentunya dengan niat yang mulia pula. Kita belajar menuntut ilmu di majlis ini untuk apa? Pertama, kita menuntut ilmu li jalatil jahli, untuk mengusir kebodohan. Tadinya kita bodoh, kita nggak tahu yang namanya akhlak, bodoh. Nah, setelah pinter, setelah kita punya ilmu, untuk apa? Wali mardhatillah, untuk mendapat ridha Allah. Berarti ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk disimpan. Bahkan pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apabila ilmu tidak diamalkan, laksana pohon yang tak berbuah. Kita nanam rambutan udah puluhan tahun nggak berbuah. Kesel nggak kira-kira? Jengkel nggak? Kita tebang tuh pohon, dijual masih laku. Ya. Ingat, kita pelajari akhlak, karena akhlak itu adalah yang menentukan seseorang baik atau tidaknya iman seseorang. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seorang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau yang besar kita sudah punya akhlak, tapi bagaimana pula jika kita harus bisa menyikapi orang yang belum punya akhlak, seperti anak-anak kita yang masih kecil, ya. Guru lagi ngajar, masih lari sono, lari sini, itu berarti belum punya akhlak, belum dipakai akhlaknya. Karena apa? Masih terlalu kecil, belum istiqomah. Ini akhlak. Akhlak juga bisa menentukan tenang tentramnya dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana suami terhadap istri, bagaimana istri terhadap suami, juga anak-anaknya. Bagaimana menanamkan akhlak kepada anak-anaknya, itu juga akhlak yang menentukan. Coba bisa kita lihat deh, nggak usah nunjuk ABC. Kita lihat tetangga-tetangga kita atau kita sendiri, kita lihat bagaimana di rumah kita. Anak kita kalau disuruh sama kita nurut enggak? Kita sendiri disuruh sama orang tua nurut apa tidak? Itu adalah bagian daripada akhlak. Betul kalau para habaib bilang, kalian cium tangan habaib bolak-balik, tapi di rumah orang tua kalian kau sakiti, ya, sama dengan kau menuntut ilmu tapi kau tetap durhaka kepada orang tua.
Yang paling utama ridha Allah ridhal walidain, kata Rasulullah. Ridha Allah menyertai ridhonya kedua orang tua. Ini akhlak, ya. Wasuhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah menyertai murkanya, marahnya kedua orang tua kita. Guru kita sering mengajarkan di sini, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Kita duduk di sini supaya kita pulang punya akhlak kepada orang tua. Tadinya kemarin punya dosa, buru-buru minta maaf. Ini kadang-kadang kita kan banyak penyakit, ya. Kita sudah punya ilmu, kalau punya dosa kadang-kadang kita penyakitnya apa? Gengsi. Minta maaf sama orang tua, gengsi. Oh, malu, minta maaf kalau salah. Betul tidak? Ya. Ini akhlak. Akhlak itu gampang kita ucapkan, tapi untuk melaksanakannya luar biasa. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Buang rasa gengsi. Ya. Mohon maaf, syaitan diusir dari surga. Setan itu udah 1000 tahun di surga, masuk di dalam surga. Diusir ke dunia gara-gara apa? Nggak punya akhlak, gengsi. Gengsi, suruh nyembah Adam oleh Allah, gengsi dia. Merasa, oh saya sudah 1000 tahun di surga. Bahkan Adam anak kemarin, kenapa saya harus bersujud kepada Adam? Bahkan Adam pun diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Lebih baik mana api dan tanah? Aku lebih baik dari Adam, aku gak mau sujud sama Adam. Akhirnya diusir dari surga karena akhlak, menentang perintah Allah. Tuh. Orang sombong, ya kita punya ilmu, akhlak. Kadang-kadang itu kita banyak ilmu, kadang-kadang sombong. Itu ya dapat merusak ibadah kita. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat? Sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat mungkin orang yang gak pernah sholat. Kata Rasulullah, dia sholat 5 waktu. Dia sholat 5 waktu, dia rajin, sunnahnya rajin. Mungkin dia nggak puasa Ramadan, puasa Ramadan yang jago. Mungkin dia nggak pergi haji sering bolak-balik, bahkan umrohnya hampir tiap tahun. Ya. Mungkin dia nggak sedekah, dia sedekah. Dia sedekahkan hartanya. Jadi bagaimana? Yang bangkrut itu, ya, kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang zalim akhlaknya. Ya. Begitu dia setor, ya Allah saya setor, begitu dia meninggal kemudian setor amalnya kepada Allah. Ya Allah, ini amal saya, sholat saya 30 tahun. Pahala saya nih 30 tahun sholat. Begitu dia setorin pahala sholatnya, datang tetangganya, ya Allah, ntar dulu. Saya waktu di dunia sering disakitin sama dia. Saya difitnah sama dia, ya Allah, saya mohon keadilan. Kata Allah, ya udah, ambil pahalanya 30 tahun. Datang lagi dia, ya Allah, nih udah pahala puasa saya 30 tahun. Datang lagi tetangganya, ya Allah, waktu di dunia saya pernah difitnah. Katanya anak saya bukan anak suami saya. Akhirnya saya pindah dari kampung itu. Gara-gara dia saya pindah dari situ, dan saya dikucilkan oleh masyarakat situ gara-gara fitnah dia, ya Allah. Saya mohon keadilan. Kata Allah, nih udah, pahala puasanya lah kamu ambil. Terus menerus begitu. Dia setor pahala zakatnya. Ada lagi, datang lagi orang yang disakiti selama dia di dunia. Sampai-sampai pahalanya habis. Bahkan pahala dosa orang lain pun dikeruk sama dia, gara-gara dia tidak punya akhlak di dunia. Hati ya. Tuh kita rajin sholat begitu, apalagi nggak sholat. Alhamdulillah min dari ya. Luar biasa akhlak. Makanya ukuran akhlak itu kata Rasulullah seperti
seperti kita punya iman atau tidaknya, bagus atau tidaknya imannya diukur dengan akhlaknya. Ya. Gampang kalau kita cerita akhlak, tapi melaksanakannya harus dengan sungguh-sungguh, ya, sabar. Ya, kita punya akhlak. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada orang yang setiap harinya mitin pakai tai onta. Mau berangkat, bagaimana Rasulullah? Kita bayangkan bagaimana Rasulullah pergi ke masjid setiap hari diludahin dari atas. Masya Allah. Kita bisa bayangkan itu aja deh, sekecil itu. Ya, kita mampukah kita berangkat ke masjid di tiap lewat situ, tahu-tahu ludah dari atas, diludahin setiap hari. Masya Allah. Tabahlah Rasulullah bagaimana? Ketika yang meludahin itu nggak ada, beliau lewat lagi ya. Satu ketika Rasulullah lewat lagi, yang meludahin tidak ada. Rasulullah lihat kemana nih orang yang biasa meludahin. Terus tanya tetangganya, kata tetangganya bilang, ya Rasulullah orang itu sakit. Masya Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang, cari kurma, durian di bawah, datang ke rumah itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang beliau katakan? Wahai fulan, ya, biasanya kau ngeludahin kok nggak ada gitu kan, tiba-tiba nggak ada, ternyata kau sakit. Ya Allah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan lekas sembuh. Apa yang terjadi? Orang itu berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, teman-temanku yang teman ngobrol, teman bercanda, teman cekakak cekikik, teman senang-senang, belum ada yang menjenguk aku selama aku sakit. Tapi engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, setiap kali aku sakiti, kau berangkat ke masjid, setiap kali aku ludahi, tapi ternyata akhlakmu subhanallah mulia. Engkau yang datang duluan dan kau mendoakan aku, ya Muhammad, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Masuk Islam dengan akhlak. Ini dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Berarti kita umatnya sekarang kita ikuti akhlaknya. Pertama kita akhlak kepada orang tua, ya, yang sudah dibahas dalam kitab ini. Saya juga nggak berani karena memang nggak bisa bacanya. Nanti insyaallah oleh guru kita ya nanti akan disampaikan juga Mayudah Hasanah ilmunya. Ya mungkin kalau saya cuman istilah babat rumput, di babat yang pertama aja ya, ngerapiin memang nggak bisa ya. Nanti rumputnya udah tergeletak aja, rapi emang nggak bisa ya gitu. Ya nanti dirapiin oleh guru-guru kita yang lain. Itu ya. Jadi akhlak itu luar biasa, yang menentukan kita berhasilnya Iropat, Majelis Iropat membina umat, ya, umat Iropat akhlaknya mulia, insya Allah, ya. Kenapa? Orang tua kita tidak mengharapkan kita duit semata, enggak. Ada juga sih memang yang mengharapkan nak bekerja duitnya buat emak, ada, tapi enggak segitunya ya. Orang tua kita yang penting kita punya anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh itu adalah itulah bekal orang tua kita, bekal kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Ada apa itu? Ya, contoh kecil saja, tikus saja ribut juga ya. Ada tikus lewat juga kita ribut juga. Itu akhlak, tikus nggak bisa punya akhlak ya. Tikus nggak punya akhlak, lewat depan orang ngaji, itu orang ngaji itu dia. Itu. Contohnya karena hewan ya, tikus hewan punya apa aja tikus. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalian mulai hadrat rahimakumullah, malam ini
ada yang milad. Alhamdulillah. Teman kita yang milad Niki, ya. Ahwat kita yang milad Niki. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat walafiat, amin. Berikan anak yang solihah, juga senantiasa Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, juga berikan rezeki yang banyak, yang halal, banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua yang hadir senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kirim doa kepada arwah almarhumah keluarga besarnya yang telah tertulis di sini. Kita kirim doa mudah-mudahan senantiasa Allah arwah almarhumah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa ditempatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil usul keluarga yang tulis di sini, umumnya keluarga kita semua yang hadir pada malam hari ini, bapak mak kita yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Sehatkan badannya, amin. Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, amin. Kemudian senantiasa Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kalau kita banyak rezeki, insya Allah kita untuk menghidupi perjuangan kita taklim irofat, insya Allah, ya. Ini perjuangan kita nggak cukup dengan hadir doang, kita nyardan, ya. Ada yang nyardan, itu ada yang kita di sini gelar sorban, itu adalah perjuangan. Nah, ketika kita punya rezeki, insya Allah, ya, sedikit walaupun ya sedikit, kita sama-sama untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan kepada guru kita, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon duduk yang bagus, yang rapi. Yuk kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lihdini yang kunna min shalihat ila hadratin ibn Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin. Sayyidina ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadadatuna ila arwahi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in. وخصوصا إلى روحي كتب ربنا والشيخ فريد بن خالد الزيلاني البغدادي سيعون الليلة والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamilah kubur Usun kubur Marsaih bin Gejol, Usani kubur Sulfani bin Masai, Usani kubur Abdul Soleh bin Dodo, Usani kubur Oma bin Idan, Ususanir Wahi Ibu Maryam binti Omah, wa Susanir Wahi Ibu Rupiani binti Saka, wa Susanir Wahi Sumarni binti Supandi, wa Susanir Wahi Dania Rahmawati binti Kunaidi, wa Susanir Wahi Samah binti Pulan, wa Susanir Wahi Sarni binti Sarinan. Bilbarakatimul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميع القبور وصول القبور إلى سبيل جماعة وصول القبور أبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالاتنا وأجدادنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاول الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالبركة والكرامة وشفاعة المولى من سورة الفاتحة إلى نيكي أولياء بنتي أمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Sebelum kita tutup doa, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan kepada kita pada hari Nabilah Ustaz Nurdin waktu dapat pada tepalan masyhur.